Jadi dari pasien penyakit TB paru aja udah berapa gambaran ronsen yang bisa kita temukan, ya. Dan lokasi bisa bermacam-macam, ya. Umumnya di apex, tapi tidak menutup kemungkinan juga di tengah atau di basal. Lambat laun perubahan itu akan menjadi proses penyembuhan, ya, atau justru menjadi proses yang lebih berat. Kalau dia infiltratnya itu makin lama makin banyak, proses perkijuan yang makin lama makin berat, ya terjadilah suatu kavitas. Ya, kavitas itu bisa mengeluarkan dahak yang ya kekuningan, ya putih kekuningan seperti keju. Bisa juga mengeluarkan darah, ya. Nah, itu kalau murni TB. Belum lagi kalau ada infeksi paru yang lain, ya, atau kita sebut dengan kadang-kadang dengan infeksi sekunder di paru, ya. Apakah itu berupa pneumonia atau bronkiektasis, sehingga akan menambah eh, corakan gambaran di ronsen torak. Lambat laun prosesnya akan berubah lagi, ya, bisa bertambah berat atau bisa membaik. Kalau bertambah berat nanti timbulnya kavitas di banyak tempat, ya, timbul makin lebar, makin luas, ya, eh, makin rusak parunya, ya, sehingga terjadi destroyed paru. Kalau dia timbul komplikasi yang lain, bisa timbul bula, timbul pneumotora, bermacam-macam, ya, atau fibrotik luas. Jadi gambaran TB paru itu bisa bervariasi berdasarkan fase perjalanan penyakitnya. Paham ya? Jadi kenapa kalau gambaran TB paru itu banyak ininya variasinya. Itu tadi yang saya jelaskan. Paham? Kalau pneumonia itu biasanya berupa gambaran infiltrat. Infiltrat apa ya, baik yang halus, ya, atau sampai terjadi konsolidasi. Tapi tidak ada gambaran yang kavitas, yang fibrotik berat, ya. Tidak. Biasanya dia berupa infiltrat saja, ya. Terus kalau gambaran misalnya itu timbul gambaran ektasis ektasis, ya, yang berkumpul berkelompok, ya. Biasanya letaknya di bawah. Itu mungkin suatu gambaran bronkiektasis, ya. Nah, tapi harus dibedakan dari gejalanya, ya. Jadi penyakit macam-macam dengan gambaran ronsen yang juga macam-macam, kamu harus bedakan berdasarkan gambaran klinisnya. Karena masing-masing penyakit beda gambaran klinisnya, ya. Ini nggak usah terlalu bingung, ya. Gambaran ronsennya kok begini, apa ya? Gitu. Jadi dari ronsen itu kita tidak boleh menentukan diagnosis, ya. Boleh saja, tapi harus didahului dengan sistematika diagnostik dari anamnesis, ya, pemeriksaan fisis, sampai ke penunjang. Nah, baru kita pastikan diagnosis kita dengan penunjang. Atau kita tegakkan dengan penunjang, yaitu ronsen torak tadi, ya. Jadi kita sudah punya, awalnya sudah punya bekal, ya, bahwa ini kira-kira penyakitnya apa saja, ya. Kemungkinan misalnya pneumonia, ya. Tapi kan di differential diagnosisnya ada beberapa penyakit, TB paru, bronkiektasis, PPOK atau apa. Dari situ kita lakukan penegakan diagnosis dengan pemeriksaan penunjang, yaitu ronsen torak tadi, ya. Jadi kita tidak boleh langsung mendiagnosis pasien dari ronsen torak. Paham ya? Jadi masing-masing penyakit tentu berbeda gejalanya.
Kemudian ada lagi penyakit paru seperti tumor ya, tumor paru ya. Itu juga nanti membuat gambaran prosentorok yang juga berbeda berupa massa ya. Bahkan kalau sudah terjadi penyebaran, nodu-nodu di paru terlihat ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dia menyerupai TB ya. Ada gambaran seperti massa paru, tumor paru, tapi ternyata dia ada TB paru, ada ya. Nah, sekali lagi gejalanya nanti akan membuat kita lebih berpikir kemana nih, ke tumor paru atau ke TB paru, ya. Tapi differential diagnosis bisa saja harus kita buat. Kadang-kadang ada penyakit yang berbarengan munculnya, ada TB parunya, ada tumor parunya, ya, ada pneumonia juga. Jadi differential diagnosis itu perlu diberikan atau ditetapkan karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi, ya. Tidak 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 saja satu orang satu penyakit. Kadang-kala beberapa penyakit pada satu orang itu, ya. Dan supaya tidak luput, kita tetap harus mencantumkan differential diagnosisnya. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Masing-masing eh, penyakit ya, eh, terkadang bisa kita bedakan berdasarkan anamnesis tadi ya, berat penyakit, kemudian pemeriksaan fisik ya. Penyakit paru terkadang bisa ditegakkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Kadang-kala ya. Kalau memang ragu, baru kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Seperti contoh pneumotorak aja, ya, pneumotorak. Pneumotorak semestinya bisa didiagnosis hanya berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Ketika pasien yang memang kita lakukan tindakan, tindakan penyelamatan justru. Kalau pneumotoraknya kasus yang pentil atau kasus yang tension, kan dekompresi segera harus dilakukan. Ya, dekompresi dengan melakukan eh, fungsi, ya, fungsi ke pleura, kapum pleura, sehingga udara yang terjebak yang menjadi pneumotorak tadi akan keluar, sehingga tensinya jadi berkurang, ya. Itu harus secepatnya dilakukan tanpa menunggu fototoraks. Asal kamu lakukan diagnostiknya dengan yang benar ya. Anamnesis, pemeriksaan fisik itu harus betul-betul kamu latih ya. Kamu sudah harus kuasai, harus betul-betul mahir ya, mahir. Sehingga hasil yang kamu dapat nanti betul-betul sesuai dengan kondisi penyakit pasien itu. Kalau pneumotorak yang tension, udah tidak usah lakukan ronsen torak, langsung lakukan tindakan ya untuk penyelamatan. Setelah itu baru dilakukan ronsen torak. Ada juga penyakit efisi pleura, misalnya ya. Efisi pleura juga sama. Dari pemeriksaan fisik, anamnesis itu kita bisa tegakkan, ya. Dan kalau perlu tindakan yang segera, kenapa tidak lakukan fungsi pleura, baru setelah itu dilakukan ronsen, ya. Jadi tidak tidak mutlak bahwa paru harus ada ronsen torak. Ya, paru diagnosis menunggu ronsen torak itu tidak mutlak. Ya, terkadang kita tanpa menunggu ronsen torak kita harus lakukan tindakan. Paham ya? Kalau pneumonia sama, ya. Terkadang kita lakukan pemberian antibiotik secepatnya. Kadang-kala nunggu ronsen torak terlalu lama, maka pemberian antibiotik juga bisa dilakukan secepatnya. Kalau memang itu
bisa kita pertanggungjawabkan diagnosis pneumonia. Ya, paham sampai sini? Ya, oke, baik. Eh, belum lagi kalau ada penyakit seperti hidropneumotoraks, ya, eh, PPOK, asma, ya, yang eksaserbasi itu kan tidak perlu pemeriksaan penunjang yang ditunggu untuk melakukan pengobatan atau tindakan. Ya, kita bisa langsung memberikan pertolongan pertama pada penderita asma eksaserbasi misalnya ya, dengan kondisi sesak berat, ya, riwayat asma memang ada, misalnya fisiknya wheezingnya luas dan nyaring, keras gitu ya, maka bisa kita lakukan tindakan nebulasi secepatnya, ya, dan juga pemberian oksigen tanpa harus dilakukan pemeriksaan fototorak dulu, paham? Jadi dari tindakan yang sudah kita lakukan, pertolongan pertama sudah kita lakukan, perbaikan pasiennya, baru bisa dilakukan ronsen torak. Nah, ronsen torak baru mengkonfirmasi apa yang sudah kita tegakkan. Ya, bahkan terkadang ada penyakit lain yang baru terlihat setelah ada ronsen torak. Misalkan asma akut ya, tiba-tiba ada infiltrat, mungkin ada TB-nya juga, ada bronkopneumonia juga. Ya, kita baru tahu nanti eh, setelah kita lakukan dokter torak, ya, terkadang ya karena gejala nggak jelas, tahu-tahu oh ada gambaran TB-nya misalnya, baru kita kejar lagi penyakit yang lain. eh, Kira-kira jadi apa yang sudah saya tangkap, apa sudah saya berikan, bisa ditangkap ya. Eh, ada yang mau nanya nggak? Kamu hari keberapa sekarang? Coba dibuka ini ya mic-nya. Buka semua aja biar kita bisa komunikasi. Ya, buka semua. Siva udah. Ya, sudah. Bisa ditangkap apa yang sudah saya. Matiin tuh soalnya. Oh, ini kamu di ruang berbeda-beda ya? Tidak satu ruangan ya? Iya. Satu ruangan. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Nggak apa-apa, dibuka aja mic-nya semua. Nggak apa-apa, ribut nggak apa-apa kok. Ada yang mau nanya nggak? Tapi paham ya apa yang saya bilang ya? Sudah pegang pasien belum? Sudah ya. Sudah melihat perasaan torak, sudah belajar, sudah coba eh, apa namanya eh, mendiagnosis lewat sudah kan? Ada yang mau nanya nggak? Maskernya dibuka aja, apa-apa. Muka saya kelihatan nggak? Kalau bukan dari Muka saya nggak kelihatan ya? dong, mohon maaf. Mana ya? Nggak begitu mengerti soal Zoom ini. Muka saya kelihatan nggak sih? Belum terlihat. Mana ya caranya? Oh, hal yang hurufnya. Eh, Mungkin untuk bagian video bisa dibuka, dokter. Gimana? Di bagian video bawah dong. Info kenapa?
Mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Sering-sering lihat ronsen torak ya. Jadi nanti latih dari pemeriksaan yang kamu dapatkan, analisis yang kamu dapatkan, ya, kamu konfirmasi ke ronsen torak, ya. Sering-sering latihan, sering-sering lihat, ya. Kamu bisa analisa, ya, eh, proses gejala penyakitnya seperti apa, ya. Dari gejalanya misalkan eh, penyakit TB-nya sudah berlangsung 3 bulan, misalnya ya. Tentu gambar dokternya nanti bukan terbentuk, fibrotik juga sudah ada, kadang-kadang ektasis ada, infiltrat ada, ya. Nah, atau penebalan pleural juga ada. Jadi dari hasil pemeriksaan kamu, ya, dulu kamu konfirmasi ke orang. Sering-sering latihan, sering-sering sehat ya. Kamu kadang sebagai gini, sebagai konfirmasi atas pemeriksaan fisik yang kamu lakukan. Kamu misalkan latihan pemeriksaan fisik, ya. Nanti setelah hasil kamu dapat, kamu buat kesimpulan, ya, kamu bisa konfirmasi ke ronsen toraknya. Kira-kira sesuai nggak apa yang kamu periksa PF dengan ronsen torak yang ada. Jadi itu bisa melatih akurasi pemeriksaan fisik kamu. Ya, jangan dulu, jangan langsung lihat ronsen torak, nanti baru kamu periksa fisik itu salah. Ya, kamu kan belajar. Ya. Ayo, mana suaranya? Mau tanya apa? Gak ada? Udah, udah jelas semua? Ya. Kamu sekarang di mana stasenya? Di RSUD Banten, dokter. Oh, itu di Banten. Ya, pasien banyak, pasien baru. Lumayan. Masing-masing pegang pasien kan? Megang, dokter. Ya. Ya, nanti kalau kamu punya pasien, jangan lupa kamu diskusikan sama dokternya, ya. Apa yang sudah kamu periksa, apa ronsen yang kamu lihat, kamu diskusikan, ya. Sayang, Selasa sebulan tapi nanti malah nggak dapat apa-apa, ya. Minimal ada bekal kamu lah. Kalau kamu nanti jadi dokter, ya, melakukan pemeriksaan foto torak, ya tidak heran, tidak aneh gitu ya. Loh, ini ronsen toraknya kok begini? Kenapa jadi gambarnya begini ya? Ini ada apa? Ini kenapa? Disitulah kamu eh, eh, belajar ya. Dengan cara apa? Ya diskusi dong dengan konsulen di sana ya. Kamu jangan membuat asumsi sendiri. Harus ada mentornya ya, yang orang lebih tahu sehingga kamu tidak tersesat. Oke, paham? Ya, saya kira udah cukup ya. Saya kira ya, ya kamu ya sulit untuk eh, belajar foto toraks atau melakukan interpretasi foto toraks tanpa melihat pasien dan tanpa melihat ronsen. Jadi saya hanya memberi gambaran singkat saja, ya, prinsip-prinsip yang kamu harus eh, pakai, gitu ya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, dokter.